Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Kang Epot ya. Oke, untuk sekarang Kang Epot mau bikin tutorial mengenai cara bikin sarung gergaji ya, dari bahan paralon pipa PVC ya. Ini ukurannya setengah in. Ini ukuran setengah in, hanya ini ukuran setengah in dari pipa listrik ya. Karena kalau kita bandingkan dengan ukuran pipa air yang ukuran setengah, ini sedikit lebih kecil dari ukuran pipa setengah in air ya. Ini ya, ini pipa air setengah in. Kalau kita bandingkan, memang ini yang ini agak lebih sedikit kecil daripada pipa air ya, yang sama-sama juga setengah in ukurannya. Berbeda sedikit ya. Ini agak besaran yang pipa air ya untuk setengah in. Ini setengah ya. Ini untuk pipa air AW. Yang ini untuk pipa listrik setengah juga ya. Nah, ini di ujung. Ini pipa setengah in dari pipa listrik ya. Ini khusus untuk listrik. Walaupun ukurannya setengah dari pipa air, yang ini lebih kecil ya, yang pipa listrik. Kalau yang ini pipa air setengah in lebih besar. Jadi kali ini Kang Epot mau bikin sarung gergaji dari pipa listrik ini yang ukuran setengah in. Ini sisa potongan dari pipa listrik ya. Sebetulnya dulu Kang Epot pernah bikin untuk tutorial seperti ini, sama juga cara bikin sarung gergaji dari pipa PVC ya. Hanya saja untuk di video yang dahulu boleh teman-teman cek di playlist tentang alat kerja ya, kurang lebih video yang beberapa tahun yang lalu. Untuk video yang itu juga sama dari pipa PVC ya, untuk sarung gergajinya. Hanya saja kalau yang dulu membuat sarung gergaji dari pipa air ya, yang setengah in, sama dengan yang ini ukurannya. Dan juga untuk gergajinya itu adalah gergaji yang untuk potong kayu ya. Nah, kalau sekarang Kang Epot mau bikin tutorial untuk sarung gergaji untuk bata ringan ya. Ini gergaji merek Haston untuk belah atau potong bata ringan ya. Ini beberapa minggu yang lalu Kang Epot beli dan sudah ada videonya unboxing tentang gergaji ini ya. Jadi kali ini Kang Epot mau bikin sarung gergajinya ya. Oke, langsung saja kita praktek bagaimana cara bikin sarung gergajinya. Yuk. Langkah pertama, kita ukurkan dahulu ya ke mata gergajinya. Pipanya kita ukurkan dahulu seperti ini. Kita gak usah pakai meteran ya, kita langsung ukur ke mata gergajinya. Untuk ujung dan ujung kita lebihkan ya, ujung belakang maupun ujung depan kita lebihkan sedikit, mau 1,5 cm ataupun 2 cm, yang penting ada lebih ya. Kalau yang ini yang belakang kita lebihkan nyampe sudut ini ya, sudut dari gagangnya. Tujuannya supaya si mata giginya itu tertutupi ya. Karena kalau terlalu ngepas takutnya giginya ini keluar ya, malah akan melukai tangan kita ataupun badan kita, ataupun bisa ngait ke bagian tas yang untuk bawa gergajinya ya. Karena kalau kita bawa tas, kita bawa alat kerja, kita biasa masukin ininya ke tas ataupun ke karung,
Kalau ininya terlalu ngepas takutnya keluar, nanti bisa ngait ke karungnya ataupun ke tas kerjanya ya. Nah, untuk yang depan, yang ujung depan juga dilebihkan sedikit 1 cm ataupun 2 cm. Jadi untuk proses nanti ini pipanya dibelah nyampe sini ya, dibelah. Nah, untuk pipanya kita potong segini, kita lebihkan sedikit ya, 2 cm ataupun 1,5 cm, yang penting ada lebihnya. Nah, ini ke sini ke belakang dibelah, jadi ini nanti untuk pembatas ya, supaya kalau kita masukin gergajinya ini ada pembatas, gak bablas ke sana ya. Kalau kita belah langsung ke sininya tanpa ada pembatas, takutnya bablas kalau kita masukin gergajinya. Oke, langsung saja kita belah ya, kita ukur. Yang belakang kita paskan ke bagian sudut dari gagang gergajinya ya. Ini yang depan kita lebihkan, kita beri tanda pakai spidol ya. Kita kira-kira saja, gak perlu pakai meteran ya. Kita tanda saja segini ya, kurang lebih 2 cm atau 1,5 cm ya. Kita kira-kira saja ya. Ini bagian ujung dari gergajinya, yang kalau yang ini bagian ujung dari pipanya. Jadi dari titik sini ke belakang kita belah, ini ke depan jangan ya, supaya jadi pembatas. Ini kita potong dulu untuk bagian ini ya. Kita potong dulu menggunakan gergaji besi ya. Ini saya copot dari gagangnya supaya nanti saat pembelahan mudah ya. Kalau pakai gagang mau ngebelah itu susah ya. Karena ini kan kalau dibelah cuma satu doang, satu jalur ya, tidak nyampe tembus ke sini ya. Kita potong dulu untuk pembatasnya ya. Oke. Selanjutnya kita ukur garis ya, kita garis ke belakang untuk pembelahan, tanda pembelahan nanti ya, supaya nanti pembelahannya agak mencong. Kita pakai jidar ya, dari titik sini nyampe ke ujung sini kita belah ya. Kita pakai jidar ini saja ya, aluminium. Kalau mencong kita bisa robah ya. Jadi agak mencong dikit ya. Jadi kita hapus. Oke, kalau dirasa sudah lurus kita belah ya langsung. Ini tujuan kenapa si mata gergaji besinya saya copot dari gagangnya supaya mudah pembelahnya ya. Karena kalau kita pakai gagang susah mentok si bagian gagangnya ke bagian yang belakang. Ya, kalaupun kita ada alat gerinda ya, kita bisa mudah lebih gampang pakai gerinda ya. Cuma karena ini motongnya cuma segini sedikit ya, ini gak usah pakai gerinda ya, kita pakai manual saja pembelahannya. Ini pakai tatakan jojodog ya, tempat duduk.
Nah teman-teman, jadi yang dibelah itu hanya satu bagian ya, yang ini ya, yang belakangnya jangan sampai tembus ya, jadi hanya satu bagian ini. Untuk selanjutnya kita, ini sudah beres dibelah ya, kita colok sedikit ya, kita belah sedikit menggunakan gergaji ini, kita miringkan ya untuk tempat masuknya gergajinya ya. Kalau kita agak miringkan itu takutnya ngait ya si gergajinya pada saat kita masukin. Sedikit saja, ataupun kita bisa amplas ya, mau kita amplas ataupun kita gergaji, yang penting bagian depan untuk tempat masuknya gergajinya dimiringkan sedikit ya, supaya kalau kita masukin gergajinya itu gak ngait ke bagian ujung dari si sarung gergajinya ya. Untuk selanjutnya kita amplas supaya agak halus ya, untuk ini bekas pembelahannya. Oke teman-teman, ini sudah beres. Sekarang kita coba masukin gergajinya ya ke sarungnya ini, apakah bisa masuk ataupun tidak. Caranya masukinnya seperti ini ya, kita dari belakang ya, ini dimiringkan supaya enak masuknya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini kita potong sedikit ya supaya nyampe ke belakang. Oke teman-teman, kita coba. Ini sudah dimiringkan seperti ini. Ini dimiringkan agak banyak ya, supaya ininya nyampe ke ujung dari sudut dari gagangnya ya. Kita coba masukinnya seperti ini ya. Kita dari belakang dulu, kita majukan. Nah kurang lebih seperti ini ya. Untuk ini kurang miring ya, supaya nyampe, tapi ini enggak apa-apa karena ini sudah agak lebih dikit dari si bagian mata gergajinya ya. Ini lebih sedikit. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk vlog hari ini. Semoga bermanfaat tentang cara pembuatan sarung gergaji. Terima kasih untuk vlog hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.